Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan coba untuk ulas seputar Jasmy Coin. Jadi ini adalah penampakan chart dari Jasmy Coin, yang mana teman-teman bisa lihat sendiri gimana Jasmy Coin ini sebenarnya sudah dalam fase downtrend yang berkepanjangan, dan finally dia itu berhasil breakout dari area EMA 25. Mungkinkah ini adalah tanda yang bagus untuk Jasmy dan bisa melanjutkan kenaikan? Nah, sementara kalau kita lihat dari CMC sendiri, Jasmy ini sudah mengalami peningkatan yang lumayan ya. Jadi dalam beberapa minggu terakhir itu sudah naik sekitar 48%. Sekitar 1-2 hari terakhir lah. Dan pastinya banyak teman-teman yang mungkin panik nih. Wah, ketinggalan beli nih, Jasmy udah naik tinggi dan belum sempat beli. Bagusnya masuk kapan ya? Oke, di video kali ini kita akan coba untuk ulas sedikit saja tentang Jasmy. Kita mulai aja di time frame daily-nya. Nah, di time frame daily sendiri, di perdagangan kemarin itu cukup bagus ya. Jasmy membuat long bullish candle yang cukup kuat, sepertinya menandakan tanda bullish. Diikuti juga dengan volume perdagangan yang begitu besar dalam beberapa fase belakangan. Memang sih ketika bulan Februari ini kalau teman-teman perhatikan juga di sini terjadi peningkatan volume perdagangan untuk Jasmy. Cuman memang ketika volumenya naik justru harganya turun. Tidak sebanding dengan apa yang terjadi saat ini. Ketika volumenya benar-benar besar di sini, Jasmy itu justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, yang menarik juga dari Jasmy di sini adalah dia punya maksimum supply, yaitu 50 miliar koin. Dan koin yang punya supply limited itu justru lebih bagus menurut aku pribadi dibandingkan dengan yang unlimited. Kecuali kalau yang unlimitednya itu memang utility-nya bagus dan juga untuk produksi koinnya juga dibatasi, sehingga bisa tetap langka, karena kelangkaan itu penting banget untuk menstabilkan harga dari si koin ini. Nah, sementara dalam perdagangan hari ini itu Jasmy kelihatan dia bikin spinning top ya. Di sini kelihatan candle merah bentuk spinning top, dan saat ini harga Jasmy ada di kisaran 0,0422 teman-teman. Overall kalau kita lihat dari chart di time frame daily ini cukup bagus, karena sebelum-sebelumnya Jasmy ini ketika dia naik, dia tuh selalu ketahan di area MA 25. Di sini ketahan di bulan Desember tanggal 21, kemudian di tanggal 19 Januari ketahan juga. Terus di sini, wow, ini berhasil breakout teman-teman. Mungkinkah ini menjadi tanda yang bagus untuk Jasmy berbalik arah dari downtrend ke uptrend? Oke, kita akan coba bedah dia di time frame 4 jam. Cuma sebelumnya aku mau coba tes dia dengan RSI deh. Nah, di sini aku sudah aktifkan untuk RSI-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri, Jasmy ini mengalami fase yang namanya jenuh untuk beli teman-teman. Jadi posisi RSI-nya di time frame daily itu udah ada di atas nih. Jadi kalau teman-teman FOMO hari ini kalian beli, maksain banget sih sebenarnya. Ada baiknya sih kita tunggu dia turun dulu sampai RSI-nya itu berada di level di jenuh jual ya. Jadi ketika RSI-nya ada di bawah, baru idealnya kita itu ambil posisi. Kalau dalam kondisi kayak gini, menurut RSI sendiri ini cenderung kurang bijak untuk kita ambil posisi saat ini. Cuman dari segi analisa teknikal support resistance, teman-teman bisa melihat di area sini, di area 0,037 ini bisa menjadi area support sementara yang menahan Jasmy. Terbukti ketika hari ini dia sempat turun ya sampai di kisaran 0,0377 dan Jasmy kembali terpantul naik ke 0,041, artinya adalah adanya rejection di area ini. Jadi fix kita bisa bilang ini adalah area support terdekat untuk si Jasmy sendiri. Untuk area support terkuatnya tentunya ada di all time low-nya di sini ya, di kisaran 0,0094
Ya kisaran segitulah teman-teman. Dan kalau kita menggunakan price range di sini, kita mungkin bisa menemukan sebenarnya si Jasmine ini udah naik berapa persen sih. Nah, Jasmine dari tanggal 9 Maret sampai saat ini itu di kisaran 19 Maret ya. Jadi udah 10 hari Jasmine itu naik sekitar 260%, which is ini cukup oke. Terutama teman-teman yang melihat Jasmine ini naik, teman-teman yang memperhatikan. Cuma kalau aku pribadi memang agak jarang memperhatikan koin-koin yang market cap-nya ya bisa dibilang nggak sebesar Bitcoin. Cuma kalau teman-teman memang masih memperhatikan Jasmine, ya pantau terus. Ini masih potensial untuk melanjutkan kenaikan. Jadi itu di time frame daily. Sekarang kita move ke time frame 4 jam, teman-teman. Nah, di time frame 4 jam, kita juga melihat di sini Jasmine sedang bergerak di atas dari EMA 25, which is ini bagus ya. Pergerakannya tuh cenderung stabil. Di sini dia naik, sempat breakdown sedikit. Akhirnya di 0,01 dia ketahan, dapat pijakan, terus dia naik lagi sampai 0,022, terus dia turun dan ketahan di sini di area EMA 25. Terus dia bullish sangat tinggi dan berhasil melampaui area resistance di sini di 0,03, yang mana ini adalah area resistance yang cukup kuat. Sebelumnya juga ketika Jasmine mengalami fase downtrend, dia sempat beberapa kali mengalami sideways di area ini, terus dia akhirnya breakdown. Dan ketika dia breakdown sampai di 0,028, dia itu naik lagi dan ketahan di area 0,03 ini. Jadi ini bisa menjadi area support terkuat, support kuat untuk si Jasmine sementara ini. Nah, kita perlu melihat nih, apakah Jasmine nanti bisa bertahan. Setidaknya dia bergerak sideways di area ini. Ya mana kalau dia berhasil sideways di area 0,03 ini menandakan Jasmine ini mungkin udah berubah trennya. Jadi kurang lebih seperti itu apa yang menjadi sudut pandang saya pribadi. Sorry ini kalau kita pindah dengan gunakan EMA 99, Jasmine juga cukup oke. Di sini kelihatan dia sempat retest di EMA 99, terus dia ketahan, sempat naik dan testing juga di area EMA 99, which is ini adalah tanda bullish yang bagus untuk Jasmine. Cuman kalau dari RSI sendiri, teman-teman juga lihat di sini Jasmine lagi ada dalam fase jenuh beli ya. Jadi kalau teman-teman ambil posisi saat ini mungkin agak terburu-buru, ada baiknya kita coba untuk prediksi kira-kira Jasmine ini turun sampai mana sih. Kita akan pakai Fibonacci retracement. Kita mungkin akan mendapati beberapa area yang menjadi potensial Jasmine ketahan. Oke, seperti biasa aku akan pakai the golden ratio-nya yang teman-teman bisa perhatikan, yaitu di 61,8, itu ada di kisaran 0,0345. Which is ini juga sebenarnya sedikit di bawah dari area support di sini ya. Support terdekatnya yang mana mungkin menjadi area support yang cukup kuat untuk Jasmine. Jadi bisa teman-teman perhatikan di area Fibo 61,8 dan satu lagi yaitu di Fibo 50%. Itu ada di kisaran 0,03 dolar. Ini juga bisa menjadi tanda bila mana nanti si Jasmine ini dia turun atau mengalami fase koreksi, terus dia mungkin ketahan sampai sini aja. Itu adalah tanda yang bagus untuk Jasmine kembali melanjutkan kenaikan. Yang mana juga untuk garis dari EMA 99 di sini pasti akan mengikuti pergerakan mungkin EMA 99-nya juga bisa naik sampai sini. Kurang lebih kayak gitu, dia mungkin testing dulu ke Fibo 50, testing juga untuk EMA 99 terus balik lanjut naik lagi. Jadi itu untuk skema kenaikannya yang mungkin terjadi pada Jasmine. Cuma kita nggak tahu pasti apakah Jasmine ini hanya di pump sesaat. Kalau dilihat dari volume perdagangannya memang cukup oke, volumenya besar, pergerakannya naik.
yang mana ini cukup bagus sebenarnya. Cuman kita nggak tahu kalau nanti ini adalah gerakan dari bandar yang memanipulasi market. Kalau misalkan kita cek di bagian dompet, ini teman-teman bisa, bukan dompet, tapi di holder. Nah, di holder ini teman-teman bisa melihat kepemilikan supply dari Jasmy. Ada beberapa orang yang punya proporsi 11%, ada yang 8,8%, ada yang 6,93%, yang mana wallet-wallet ini adalah holder dari si Jasmy sendiri. Mungkinkah mereka adalah whales-whalesnya yang memainkan pergerakan market Jasmy? Ya, mungkin saja. Cuma kalau menurut aku sebagai koin yang apa ya, sebagai kripto yang tidak terlalu sebesar Bitcoin misalkan, ini proporsi yang sudah cukup oke. Setidaknya nggak ada orang yang punya proporsi sampai mungkin 30% atau mungkin 25%. Jadi dalam proporsi 11%, 8%, 6% ini sudah bisa dibilang kita mendekati decentralized. Kalau kita melihat Bitcoin sendiri itu cari orang yang punya 1% Bitcoin itu susah banget. Dan itu benar-benar decentralized untuk si Bitcoin sendiri. Kalau Jasmy ini mungkin OTW ke sana. Jadi kita lihatlah nanti pergerakan dari hodlernya, apakah mereka ini akan lepas beberapa kepemilikan koinnya atau enggak. Cuma kalau dari chart sendiri, ini udah fase overbought. Jadi kita lebih baik tunggu dulu dia untuk mengalami retrace. Jadi untuk Jasmy, sekian aja mungkin. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ingat jangan FOMO, ini cryptocurrency punya risiko yang sangat tinggi ya. Kalau teman-teman sangkut di koin yang seperti Jasmy ini bisa jadi masalah banget buat teman-teman. Tetap lakukan Dior, lakukan riset kalian sendiri. Kalau kalian sudah pelajari projectnya, itu bagus. Kalau enggak pun, juga kalian bisa menggunakan analisa teknikal untuk membantu kalian mengambil keputusan. Satu lagi, aku sendiri nggak tahu apakah berita yang muncul di market tentang Jasmy. Cuma kalau dari CMC sendiri dia belum mengabarkan nih berita terbaru tentang Jasmy. Kenapa si Jasmy ini dipump dalam beberapa minggu terakhir. Jadi selamat melakukan riset, hati-hati di cryptocurrency karena resikonya juga tinggi teman-teman. Satu lagi kita punya komunitas di Telegram ya untuk berdiskusi, untuk teman-teman yang mungkin mau sharing bisa join, linknya ada di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.